dari orang-orang yang kurang ajar. Cuman judulnya jangan, nah ini hakikat. Kalau anda tidak usah ngaji ke sini. Baik yang aku doakan. Setelah itu setiap malam anda gempur. Mungkin di awal-awal pertama kalau anda di syuting mungkin muka anda masih jelek, doain orang masih ya Allah semoga rezekinya banyak. Mau deh, tapi besok mulai kendor-kendor akhirnya biasa. Akhirnya anda menjadi terbiasa doain baik. Indah setelah itu. Itu kalau pengen bahagia, maju. Kenapa pengen bisa maju? Kita sudah tolong menolong. Kalau orang hasut gak mau nolong, nyungsep lo, mati lo, bangkrut lo, kan jelek banget semuanya. Tapi kalau orang ini maju, negara maju. Ini ada perkenalan, ini ada saya kalau lihat Pak Wali Kota, suatu ketika ada calon wali kota datang ke saya malam-malam. Buya tolong doain saya. Doain apa? Saya mau nyalonkan biar jadi. Memang wali kota tidak berani, rumah kita terang-terangan, biasanya sembunyi-sembunyi. Tidak ada. Saya Cirebon, tidak ada wanita terang-terangan. Bukan karena berani, karena apa? Dia menghargai. Malam-malam jam 11 ada yang minum teh bareng. Tolong Buya doain saya. Doain apa? Pengen jadi wali kota. Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kan namanya si B. Dia apa? Lawannya B gitu. Ya Allah. Jika B, ya A, dia A. Lawannya B. Ya Allah. Jika B layak jadi pemimpin di sini, jadikan dia pemimpin ya Allah. Ya. Saya Buya, saya. Saya ulang lagi, ya Allah, kalau Mang B pantas jadi pemimpin, jadikan dia ya pemimpin ya Allah. Dan dia jujur, jadikan dia Allah. Buya, saya. Coba ente ngamini janji Nabi, Allah ngasih buat ente. Biasain, calon wali kota itu biasain doain lawannya. Biar ikhlas hatinya, ya Allah kalau Mang B pantas, lebih pantas dari saya, jadikan dia. Indah hidupnya. Kalaupun dia gak jadi, memang dia sudah siap. Saya pengen berjuang, bukan saya rebutan kursi. Bukan nasihat buat Pak Wali Kota, bukan. Saya kalau ketemu orang tuh sayang tuh begitu. Saya kadang-kadang tak cubit, kadang-kadang tak rotan, kadang-kadang tak macam-macam, kadang-kadang tak peluk. Pokoknya saya cinta, pengen masuk surga semuanya. Enak, beres. Ini yang berantem sama istrinya, sama suaminya. Saya pengen pulang hari ini bahagia, bulan madu nanti. Selesai, hidup begitu, ngapain caci maki? Saya menghindar jadi caci. Saya tidak senang kalau ada orang bertanya, Buya, gimana menurut Buya tentang orang ini? Wah ini ngaco, ngajari saya musuhan sama orang ini. Sering dipancing kita untuk bertanya, untuk komentar si A, si B, si C ini. Ente ini, saya bersihin hati aja belum beres-beres, mau kotori. Hindari soal mencari. Berjanji untuk tidak mencaci siapapun. Jadi mengolok siapapun. Selesai ya, ini gambarannya indah. Biasakan doakan dengan doa kebaikan. Kemudian tadi tambah, pastikan Anda tidak akan menyebut kejelekan orang di kiri kanan Anda. Kejelekan pasti ada, khususnya suami istri. Hei suami, jika engkau menemukan kekurangan pada istrimu, pastikan engkau tidak akan menyebutnya sampai engkau mati. Sebab di saat kita menyebut kekurangan yang menyakitkan hatinya dan mengundang dia untuk menyebut kekurangan kita. Contoh seorang suami cerkat-cerkat, yang kenapa hidungmu begitu? Dia balas, kenapa mulut abang begitu? Balas langsung. Caci maki. Pasti ada kekurangan dong pasangan kita. Akhirnya karena kita tidak pernah menyebut kekurangannya, tolong yang suka mencaci maki tobat. Kalau tidak, Anda rendah. Kok kayak Anda punya kekurangan saja. Suatu ketika seorang perempuan, Masya Allah, nangis suami saya, Buya, kalau ngomong tidak jelek itu bukan dia. Kalau ngomong jelek, mulai dari nasab saya dijelek-jelekin, saya bukan anak, karena dia anaknya Kiai Buya. Saya nasab saya, kemudian dibilang kulit saya, rambut saya, hidung saya. Dalam hati saya, Anda ketemu iblis di tong sampah mana? Laki-laki kayak begitu tuh iblis tong sampah, biarpun katanya anaknya Kiai. Iblis tong sampah. Saya tidak senang orang mencaci dan mengolok. Itu rendah. Jaga lisan Anda, itu umat Nabi Muhammad yang Nabi mendoakan setiap saat untuk mulia. Kenapa kita mencaci? Suamimu adalah umat Nabi Muhammad, kenapa kau caci, kau olok? Kenapa sabar biar indah? Gak ada perlunya caci maki. Ada orang hidupnya berantem, berapa Masya Allah suami berantem, anaknya 11, mesti nggak ada. Ini orang bodoh. Bayangkan hamil membawa di perutnya bayinya dari suami yang suka jahat. Enak tidak? Nah enak hidup seperti itu. Hidup harus indah. Biasakan dengan doa-doa kebaikan. Yang kedua kebaikan, yang kedua lesan Anda jangan biasa lesan mencaci dan mengolok. Dan jangan mencari kejelekan orang. Jangan pengen tahu kejelekan orang. Kalau ada titip handphone di tempat saya sampai mati, saya tidak akan buka handphone saya kecuali diizinkan. Ada orang kerjanya mencari-cari kejelekan orang.
Kalau ke rumahnya orang tuh langsung paham tuh. Itu tangan setannya sudah melanggar lagu agenda, pasti ngerti mana paling untuk tahu rahasia-rahasia. Biasanya ada orang model begitu. Itu model ahli neraka model gitu tuh. Kalau Anda seperti itu tobat. Ada orang pengen tahu aibnya orang, sementara Allah sudah mengancam melalui lisan Nabi Muhammad, "Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah." Yang mencari-cari kejelekan orang, Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdahu walau fi qasibati, dan Allah akan rendahkan di rumahnya. Sudahlah, jangan pengen tahu kejelekan orang. Saya tidak menghimbau seorang istri buka-buka handphonenya suami. Saya tidak menghimbau suami buka handphonenya istri. Tidak ada perlunya. Istri punya rahasia dengan adiknya, dengan abangnya, dengan saudaranya. Ini sebagai contoh saja. Apa sih perlunya itu semuanya? Kalau mungkin hal yang mencurigakan, Anda harus pastikan di saat saya ingin melihat, kalau terjadi apa-apa, saya tidak akan berubah sikap saya. Belum emosi dulu, fitnah dulu. Oh, kalau memang berani melihat karena satu hal, lihat dan pastikan. Kau tidak akan berubah. Kemudian setelah itu, Anda bisa menjaga bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Tidak, emosi dulu, HP-nya dibanting, berantem, cerai. Setelah cerai, bingung, maafin saya. Tidak ada. Kita perlu belajar. Ini rumus ini panjang sebenarnya. Apalagi pengajian habis asar itu nggak kira lama. Insya Allah ya. Selesai, tolong kami ingin hidup indah siapapun Anda. Jangan merendahkan siapapun, jangan mencaci siapapun. Kemudian jangan mencari kesalahan siapapun. Doakan. Sudah bisa doakan obat biusnya sama masuk ya. Kalau Anda pengen dikabul, Anda jangan doa untuk diri Anda sendiri. Tambah lama, doanya orang egois, anak, aku tidak didengar oleh Allah. Tapi kalau doain orang cepat, ya Allah dia, ya Allah dia, ya Allah dia, cepat. Kalau ya Allah anakku. Memang kadang doanya anakku. Anaknya orang lain nanti dulu, ya Allah anak saya dulu. Egois, iblis, anak khairun minku. Tapi orang yang lapang hati, yang mudah mendoakan orang lain, khususnya seprofesi. Ustaz dengan ustaz, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan calon pejabat, doain. Oh indah, mulia hatinya, hebat. Baik, kemudian selesai penutup bahwa habis operasi, obat nyerinya adalah gambaran nanti di akhirat tuh kayak begini. Orang telah dibangkitkan, diizinkan untuk menuntut kepada siapapun yang berbuat zalim kepadanya. Sampai ayam jago, jika zalim pada ayam jago yang lainnya, diizinkan untuk menuntut. Cuman bedanya, kalau manusia melanjutkan perjalanannya sampai surga atau neraka, kalau ayam jago mati dan selesai kisahnya. Itu diizinkan. Anda pernah mendengar orang begini kalau lagi marah, demi Allah aku tidak rela saya tuntut di akhirat. Pernah dengar? Pernah? Batal jadi menantu, batal jadi besan, batal jadi mertua, batalin biarpun sudah resepsi 2 hari lagi, batalin. Orang dendam begitu mau jadi menantu, awas hati-hati Anda didendami. Orang busuk itu. Pernah dengar ya? Coba Anda mau enggak punya, Anda ibu yang soleha punya anak laki-laki ganteng, pinter, calon menantunya pilihannya 2. Yang pertama cantik, yang kedua juga cantik. 2 sama pinter-pinter. Cuman beda yang pertama kalau marah langsung dicatat, ditulis. Jam begini dia telah jatuh padaku. Demi Allah aku tidak rela saya tuntut nanti akhirat. Ini calon yang pertama. Calon yang kedua di saat dizalimi sama orang, ya Allah, Allah semoga yang zalim padaku diampuni oleh Allah, semoga dimuliakan Allah. Pilih mana Bu? Pertama, kedua? Kedua. Makanya ibu jadi yang kedua, jangan jadi yang pertama. Jangan pintar ngomong kok. Selesai. Indah tuh sebetulnya hidup Nabi itu indah. Kemudian di padang mahsyar diizinkan. Cuma nanti ada diseru, ini penutup. Ainal mutahabu Nabi Jalali. Mana orang hidup di dunia? Allah menyeru. Mana orang hidup di dunia memerangi dendam tadi? Bukan berarti tidak ada dendam, enggak, bohong. Kita semua ada dendam. Bibit dendam ada, bibit benci. Cuman hebat yang para kekasih Allah, di saat dendam diperangi dengan kebaikan. Kalau kekasih Allah tadi kadziminal ghaidz wa afinan nas. Kalau dia marah sama orang, malah berbuat baik. Aneh. Makanya kalau Anda diberi hadiah oleh kiai, hati-hati. Bukan berarti Anda baik. Jangan-jangan Anda telah nyakiti beliau, cuman beliau itu ingin mengobati hatinya biar nggak marah sama Anda. Kiai nggak mau nampakkan jelek. Ulama-ulama yang asli, betul, benar baik, dizalimi sama orang, kirim duit ke sana, kirim hadiah. Maka jangan GR dulu, benah diri dulu. Wah, kasih hadiah ini, jangan-jangan saya buat salah ke dia. Itu baru bener. GR, wah ini hadiah saya baik, padahal dia berbuat salah. Maksudnya apa? Para kekasih Allah itu lihat, di saat dizalimi ternyata justru membalas dengan kebaikan. Bahkan bagi dia adalah ini kesempatanku untuk mengamalkan ayat tersebut untuk mendapatkan pangkat tinggi.
Jadi kezaliman itu kadang dicari biar aku bisa dapat pahala. Tapi Anda tidak usah nyari, Anda belum kuat. Jangan sok menghindar ya. Nah, setelah itu suruh nuntut. Kalau ainal mutahabuna bi jalali, mana orang hidup dengan cinta itu berkumpul, tiba-tiba mendengar, Anda dengar semuanya insya Allah. Kalau orang di dunia hidupnya dengan cinta, memerangi benci dengan saudara, tetangga, dan seterusnya, tiba-tiba berkumpul. Setelah berkumpul apa disuruh? Pergilah kau ke surga. Sehingga meluncur ke surga laksana kilat. Sampai digambarkan padang mahsyar puluhan ribu tahun bagi orang kafir, orang munafik, tapi bagi orang-orang yang hidupnya dengan cinta, ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, kilat. Terus saya bayangin diri saya sendiri. Mungkin ada orang zalim ke saya, komentar gak baik, ini saya marah. Saya diizinkan tuntut, ya saya tuntut. Pak, kamu gini ya. Kok gitu ya? Setelah nuntut selesai, saya noleh. Rombongan di surga saya hilang. Saya ngejar kayaknya kesusahan. Akhirnya saya mikir, daripada saya ketinggalan di akhirat nanti, mending saya maafkan waktu di dunia. Lalu sampaikan kepada semuanya yang pernah berbuat zalim kepada saya, yang mencaci saya, yang menggunjing saya, memfitnah saya. Urusan pribadi, bukan urusan agama ya. Mengambil hak saya, harta saya. Oh pokoknya saya maafkan. Saya tidak menuntut di akhirat. Yang lalu dan yang akan datang. Saya tidak akan menuntut. Nah ini bukan berarti Anda jika harta Anda diambil orang lain lalu Anda biarkan. Tidak. Anda menuntut di mahkamah untuk mengambil secara hukum, tapi jangan sampai Anda menuntut di akhirat. Jangan dendam. Ini akhirnya itu. Sekarang pertanyaannya, Anda pengen langsung ke surga kayak kilat? Mau? Mau? Atau mau ketinggalan? Ya jangan dong ketinggalan. Orang pada masuk surga ketinggalan dan nuntut. Ada dendam. Ada dendam di dalam hati. Gak terima, rugi. Maka setelah itu kita akan semakin lapang dengan pemahaman-pemahaman semacam ini. Jadi kalaupun dia berbuat salah, dia adikku kok, dia sepupuku kok, dia suamiku, dia istriku, bapak anak-anakku, dia saudaraku, dia umat Nabi Muhammad SAW. Begitu mudah kita memaafkannya. Makanya kalau orang dendam ini kurang berpikir dia. Orang dendam kurang berpikir, siapa yang Anda dendami? Siapa yang Anda zalimi? Siapa Anda benci? Siapa yang Anda dengki? Itu siapa dia? Itu umat Nabi Muhammad. Sebagai penutup, kalau ternyata sudah dikasih obat bius, dioperasi, nggak bersih-bersih, obat nyeri pun juga tetap saja, waduh repot ini orang. Maka Anda ambil cermin saja, cermin yang gede. Lalu Anda lihat cermin, lalu Anda berkata, oh dasar iblis dan Abu Jahal. Nggak dengar nasihat, Anda ini iblis sama Abu Jahal. Nggak usah nunjuk orang ya, Anda sendiri lihat di cermin. Cermin aja Anda tunjuk, biar Anda paham. Tapi ini ahli surga semuanya. Ketahuilah hidup indah seperti itu. Kalau ingin hidup sehat, indah, bahagia, begitu. Nggak perlu kita ngedendam, nggak perlu kita ini. Setelah itu kita ngerti siapa yang mulia di antara kita. Yang paling mulia di antara kita ternyata yang paling tulus dan paling bersih hatinya. Paling lembut hatinya, penuh kasih. Coba hidup di dunia enak. Bahagianya banyak. Yang beli tetangga kita ikut senang. Ya dah. Bahkan kesenangannya bukan di saat menerima, di saat memberi pun senang. Orang dengan cinta memberi senang, memberi senang, memberi senang. Tapi ada orang yang hatinya busuk, senangnya dikasih tok. Na'udzubillah. Baik, ini saja insyaallah karena waktu. Bismillah, alhamdulillah, semoga bertemu lagi. Jangan lupa untuk bisa mengikuti kajian-kajian kami yang ada di Al-Bahjah TV. Sudah mungkin yang ada Paropola atau di media-media, insyaallah lah, semoga bermanfaat, semoga Allah mempertemukan kita nanti di surga. Pada punyai-punyai mohon maaf, dan semuanya, dan para habaib asatid sahadat mohon maaf dan mohon doa selalu, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kelembutan hati ya Allah. Mudahkan kami memaafkan ya Allah. Jauhkan kami dari dendam dan dengki kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang zalim pada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan berikan kepadanya segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, sungguh kami mencintai mereka
siapapun yang mendengar suara ini ya Allah, yang melihat acara ini, yang mengerti acara ini, baik yang jualan atau yang sopir-sopir taksi atau siapapun ya Allah, kami mohon jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Kami ingin siapapun yang telinganya mendengar kemuliaan ini ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangganya ya Allah. Jauhkan dari berbuat zalim kepada pasangan, jauhkan dari didolimi ya Allah. Kami rindu mereka mulia Engkau ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan ya Allah, gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua ya Allah. Ya Allah, perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon, jika ada di antara yang hadir di sini yang masih berebut waris dengan saudaranya, kami mohon lembutkan hatinya ya Allah, sehingga mereka saling mencintai dan tidak lagi berebut waris, yang ada hanya cinta, keindahan, kebahagiaan ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, anak-anak ahli surga. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir yang punya anak yang bejat, jauh dari kemuliaan, jauh dari kebaikan, kami mohon berkat kehadiran orang tua yang mulia ini, muliakan anak-anak itu ya Allah. Kami mohon jaga kota ini ya Allah, dari pemimpinnya, rakyatnya, ulamanya, semuanya ya Allah, jaga ya Allah. Jika mereka orang baik, jadikan mereka lebih baik. Jika mereka tidak baik, jadikan baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan pesantren, majlis, para ulama-ulama, habaib yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majlis mereka dengan anak, dengan santri-santri yang soleh soleha ya Allah. Kirimkan kepada mereka pejuang-pejuang yang terus membantu perjuangan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai ya Allah, saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Guru-guru kami, orang tua kami, sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit hati lapangkan hatinya ya Allah. Ampuni ya Allah, muliakan semua ya Allah, kami semua ya Allah. Tetangga-tetangga itu ya Allah, jadikan tetangga ahli surga ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, jadikan ahli solat. Kami tidak rela jika ada tetangga kami, masyarakat kami satu pun yang meninggalkan solat di neraka-Mu, dan kami tidak rela mereka masuk neraka-Mu. Jadikan ahli solat, mudahkan bayar zakat, mudahkan puasa, mudahkan menjaga kemaksiatan. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan dari zina yang busuk, hina itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepadanya, bencikan kepada zina, dan tutup aibnya di dunia, tutup ya Allah sehingga tidak terhinakan di dunia, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum, dan bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing pemabuk, jauhkan kami dari menggunjing orang lain ya Allah. Tutup aib saudara-saudari kami dari mata kami, dan tutup aib kami dari mata mereka, dan buka aib kami di mata kami agar kami bisa berubah dan menyadari kekurangan kami. Dan ampuni kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.